Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini bertepatan pada tanggal 17 Agustus tahun 2025, di mana informasi berkembang adanya gempa berkekuatan 6, sekian skala Richter terjadi di wilayah Poso Pesisir. Dan pusat gempanya kita belum ketahui persis, tapi informasi yang berkembang bahwa di Desa Masani ada korban dan ada reruntuhan yang terjadi akibat gempa tersebut. Sehingga kami tim ANTA, Aksi Nyata Tanggap Bencana dari Yayasan Khalid bin Walid, membawa armada ambulans menuju ke tempat musibah yang insya Allah nanti akan kita evakuasi jika masih ada korban yang kita temukan. Kita sudah tiba di Masani. Kita akan menuju ke daerah di mana tempat viral terjadi musibah, di mana satu gereja katanya terjadi reruntuhan yang sangat hebat menyebabkan ada korban di sana. Kita akan lihat. Ini situasi dan kondisi gereja di Desa Masani, di mana terjadi gempa tadi yang terjadi, dan ada 16 korban yang dievakuasi untuk dibawa ke rumah sakit. Demas adalah salah satu jamaah di gereja ini. Kejadian itu kurang lebih jam berapa, Pak? Kita orang jam 6, kurang lebih jam 6 ya? Kurang lebih. Tidak, jam 6 setengah 7. Iya. Setengah 7. Setengah 7. Saat gempa Bapak berada di mana? Di dalam, di dalam. Situasi itu saat berdoa atau saat sedang berlangsung? Tidak, sudah berdoa, Pak. Iya. Sudah berdoa untuk pembacaan Alkitab. Iya. Jadi Kadim bilang kita buka Hosea, baru itu Langsung gempa ya. Berapa orang Bapak tahu yang jadi korban? Aku ya 16 yang dievakuasi. Iya. Evakuasi. Termasuk Bapak ya? Saya kalau cuma ini. Oh, luka-luka ringan. Iya. Oh, iya. Banyak bersabar Pak ya. Iya. Ya. Makasih. Inilah korban terjadi gempa tadi pagi, adalah bagian dari jamaah yang berada di gereja ini. Tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 2025, 80 tahun Indonesia merdeka, terjadi musibah di tempat ini. Kita doakan semoga masyarakat bisa bersabar. Iya. Caranya siapa yang terpancar di rok saya, karena saya pakai rok putih, bulus merah. Saya tidak periksa saya punya bulus, barangkali ada percikan darah, saya tidak tahu. Cuma di sini berdarah, aduh saya bilang siapa punya darah ini. Semua saya terbongkar rambutku ini, kena ini. Kenapa ini balok? Balak, tidak Balak, tampak ya? balak karena Panik sekali waktu itu. Iya, saya lihat ini terbantingnya tadi mau utuh. Banyak bersabar Bu ya. Mudah-mudahan cepat terselesaikan. Iya. Ya. Terima kasih. Ibu bisa ceritakan tadi kejadian? Saya kayaknya tidak tahu. Seperti Saya lihat teman lari, saya lari. Iya. Saya lari pas itu balak pukul saya punya kepala. Saya langsung paksa keluar. Soloyo saya rasa oleh. Iya. Dijemput anakku itu dengan ponaan orang tenting saya kemarin. Ibu ingat kejadian itu kira-kira jam berapa? Saya tidak ingat, cuma Tidak ingat ya? lamanya itu barangkali 2 detik, tahu. Tidak lama, ya? tidak lama begitu dia goyang. Saya tidak tahu kalau ini gempa, saya tidak tahu. Saya lihat orang lari, saya lari. Iya. Jadi saya tidak tahu barangkali gempa kah ini kalau Ibu kena di mana? ini kepala. Ibu ingat apa yang kena? Balok?
atau balak Balak, ya? besar Balak itu yang besar. pukul saya. Bu sempat pingsan tidak? Tidak, Oh tidak ya. nanti di luar baru saya, aduh kenapa saya oleng. Mm-mm. Itu anakku berjemput, kenapa mama, darah sudah ini baju Iya, darah. iya. Sekarang bagaimana perasaannya Ibu? Sudah Sudah baikan ya? dia sudah minum obat, Minum obat ya, sudah dirawat. dijahit juga, tidak tahu tadi jahitannya berapa. Banyak bersabar Bu ya. Yang si Bahan datang. Itu anakku yang kerja di Budi Agung, mama bicara mama supaya dengar suaranya mama, saya bilang saya masih hidup. Kasihan nih, mereka rindu ya, Saya masih khawatir, hidup mama. takut. Bicara mama, saya mau dengar suaranya mama. Iya saya masih hidup. Ini adalah salah satu korban kejadian gempa yang terjadi di Desa Masani. Ibu ini adalah salah satu korban yang kemudian dibawa ke puskesmas, sebagian puskesmas Tokorondo, sebagian puskesmas Mapane, dan ada sebagian ke Rumah Sakit Umum Poso. Korban ini dibawa oleh kendaraan dari daerah ini. Semoga yang sedang dirawat juga mengalami perawatan dengan baik dan bisa sehat dan kembali ke masyarakat dengan baik. Banyak bersabar Bu ya. Terima kasih banyak. Saat ini kita sudah berada di Rumah Sakit Umum Poso. Kabar berita dan informasi yang berkembang, ada 12 pasien yang dikirim ke rumah sakit ini. Ada 6 yang akan ditindaki darurat karena memang dalam kondisi gawat. Kita lihat ke dalam. Sabar ya, berdoa ya, berdoa. Ini juga sadar tuh, ada sadar. Sabar Bu ya, jangan lupa berdoa. Ini juga dari Mas Hani. Iya. Sabar ya, sabar ya, berdoa ya, sabar. Biar cepat ditindaki ya, dan dokter cepat, doakan dokter biar cepat bertindak. Saat ini kita mau ke ICU, mau melihat juga ada beberapa korban gempa dari Desa Masani yang sedang dirawat di ICU. Kita lihat. Tidak sadar ya. Lama dia diangkat tuh dari situ kasihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada di Rumah Sakit Umum Poso setelah tadi kami melihat langsung kejadian di Desa Masani akibat gempa berkekuatan 6,0 skala Richter yang terjadi di Kabupaten Poso. Dan ternyata setelah kami meninjau lokasi, di tempat yang terparah adalah di Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir. Di sana ada korban-korban yang terkena oleh reruntuhan dan 13 orang ternyata, 13 orang dievakuasi di Rumah Sakit Umum Poso dan ada kedaruratan yang harus ditindak lanjut oleh dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit Umum Poso. Sementara yang lain yang luka-luka ringan yang dirawat di Puskesmas Tokorondo semuanya sudah kembali ke Desa Masani dalam keadaan sehat walafiat. Gempa berkekuatan 6,0 skala Richter ini terjadi bertepatan lebih kurang jam 6:30 pagi. Berkekuatan 6,0 skala Richter yang terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 2025 bertepatan 80 tahun Indonesia merdeka, di mana seluruh warga negara Indonesia sedang semarak melakukan persiapan upacara 17 Agustus
namun di suatu tempat Desa Masani sedang terkena musibah gempa yang sangat luar biasa dan dahsyat. Kita berharap para korban yang dilakukan tindakan di Rumah Sakit Umum Poso ini bisa selamat, dan ada 2 orang saat ini sedang dirawat di ICU dalam kondisi yang kurang baik. Dan satu lagi informasi, ada 1 orang pelatih Paskibraka Kabupaten Poso tahun 2025 ketika terjadi gempa dia meloncat dari tingkat 2 turun ke bawah karena panik, dan saat ini dirawat di unit gawat darurat pada ada benturan di bagian kepalanya. Mudah-mudahan juga diselamatkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.